Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Chemistry Channel. Pada video kali ini kita akan menyambung mengenai senyawa alkohol. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengetahui bagaimana reaksi pembuatan dari senyawa alkohol. Kira-kira alkohol itu bisa diperoleh dari senyawa apa saja ya? Bisa dibuat dari apa saja? Akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan reaksi misalnya pada pembuatan tape ya. Nah, pada reaksi pembuatan tape yang difermentasi ya, melewati reaksi fermentasi, maka akan menghasilkan senyawa yang juga merupakan senyawa alkohol ya. Nah, jadi ini adalah alkohol bisa dibuat salah satunya dari reaksi fermentasi ya. Nah, secara kimia ternyata alkohol bisa dibuat dari berbagai reaksi. Pada pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan reaksi-reaksi dan beberapa cara yang dapat kita ketahui untuk memperoleh senyawa alkohol dari senyawa lain ya. Jadi yang pertama adalah kita mereaksikan ya. Reaksi yang pertama untuk membuat alkohol yakni mereaksikan senyawa haloalkana ya. Jadi senyawa haloalkana ya, atau kita kenal dengan alkil halida, itu direaksikan dengan senyawa AgOH ya. AgOH di sini adalah berarti perak hidroksida ya. Di sini dalam Ag2O perak oksida ya, ini berarti perak hidroksida ya, perak hidroksida. Jadi senyawa haloalkana yang direaksikan dengan perak hidroksida yaitu dibuat dari Ag2O atau perak oksida dalam senyawa eter ya, dalam senyawa eter. Nah, maka ini juga akan menghasilkan senyawa alkohol ya. Misalnya di sini ada C2H5Cl atau kita kenal dengan etil klorida ya, etil klorida atau kloroetana ya. Ini kita reaksikan tadi dengan AgOH ya, suatu basa perak, maka akan menghasilkan alkohol C2H5OH ya, akan menghasilkan senyawa etanol dan endapan putih garam perak klorida ya. Nah, seandainya apakah bisa misalnya ya tadi perak hidroksidanya bisa nggak diganti dengan senyawa basa lain? Bisa, dengan catatan basa yang digunakan adalah basa kuat ya. Basa kuat yaitu bisa KOH atau bisa NaOH ya. Nah, maka akan dihasilkan juga alkohol ya. Maka dengan tadi KOH atau NaOH juga akan dihasilkan etanol ya. Tapi di sini kekurangannya adalah kalau dengan basa kuat ini dia juga akan secara bersamaan akan menghasilkan senyawa sampingan, yaitu adalah senyawa alkena ya. Jadi ada senyawa alkena yang terbentuk di sini, senyawa rangkap 2 ya. Alkena dan tadi AgCl ya. Nah, itu untuk reaksi pembuatan alkohol yang pertama. Kita lanjut untuk reaksi pembuatan alkohol yang kedua ya, yakni mereaksikan mereaksikan senyawa amina ya, senyawa amina primer. Senyawa amina itu amino, dia punya gugus NH2 ya. Nah, senyawa amina dengan asam nitrat ya, asam HNO2 ya, asam nitrit. Nah, maka kalau kita tuliskan reaksinya misalnya ya, C3H7NH2, berarti ini namanya adalah propil ya.
C3 itu propana, propilamina, ya, direaksikan dengan asam nitrit, ya, HNO2, atau kita bisa tulis di sini kalau kita buka strukturnya, ya, kita buka strukturnya, ya, maka HNO2, ya. Nah, HNO, agar H-nya ini bisa kita lihat, kita lepas, ya. Nah, maka akan menghasilkan apa? Senyawa alkohol, yaitu propanol, ya. CH3H7OH, ya. Nah, jadi ini dia, ya, ini dilepas tergantikan dengan gugus OH, ya, maka akan menghasilkan gas nitrogen dan air, ya. Nah, ini pembentukan alkohol yang berikutnya. Reaksi yang berikutnya untuk memperoleh alkohol adalah reduksi, ya. Reduksi dari senyawa yang memiliki gugus karbonil, ya. Maka yang memiliki C rangkap 2O itu adalah bisa senyawa alkanal atau aldehid, ya. Dan juga senyawa keton atau alkanon, ya. Nah, bagaimana reaksinya? Jadi reaksinya ini adalah reduksi senyawa karbonil. Misalnya kita ambil itu senyawa etanal, ya. Etanal itu berarti atom C-nya ada 2, ya. H, kemudian ini CH3. Nah, direduksi itu direaksikan dengan H2 ibu buka reaksinya, ya. H dan H, ya. Maka salah satu H-nya di sini dia akan masuk, ya. Ya. Nah, dia akan ditambahkan ke atom C di sini, ya. Otomatis kan dia apa? Otomatis dia akan bertambah jadi 2 buah H-nya. Di sini kan C yang di sini cuma mengikat 1 buah H, maka setelah bertambah kan dia menjadi CH2, ya. Nah, kemudian H yang satunya adalah dia bereaksi dengan oksigen di sini, maka membentuk alkohol. Maka yang senyawa etanal, ya, atau di sini etanol, ya, maka dia akan menghasilkan etanol yang memiliki gugus fungsi aldehid atau alkanal, maka akan menghasilkan etanol atau alkohol. Bagaimana kalau reaksi untuk senyawa ketonnya, ya? Misalnya ibu punya sama, kalau tadi adalah etanol, maka ini contohnya butanon, ya, butanon. Maka senyawa keton, ya, berarti C, ya, CH2, CH3, ya. Nah, direduksi juga direaksikan dengan H2, ya. Nah, maka hanya ini tadi sama, dia masuk ke C rangkap, hanya dia akan bergabung dengan O, maka akan menghasilkan CH3, ya. Jadi CH2 sambung CH2, CH3, maka OH-nya di sini. Nah, akan menghasilkan 2 butanol, ya. Nah, jadi reduksi itu adalah kebalikan dari reaksi oksidasi. 2 butanol ini adalah alkohol sekunder. Alkohol sekunder dioksidasi, ya, karena oksidasi kan kebalikan. Jadi kalau kita membacanya dari belakang, senyawa alkohol sekunder 2 butanol dioksidasi, maka akan menghasilkan senyawa keton, ya. Nah, kalau ini kan apa? Alkohol primer, ya, etanol, ya. Ini alkohol primer kalau dioksidasi, karena kalau dari belakang kita membalik reaksinya, berarti yang asalnya reduksi jadi oksidasi. Dioksidasi akan menghasilkan senyawa aldehid atau alkanal, ya. Nah, itu pembuatan alkohol berikutnya dengan reaksi yang keempat, yaitu adalah ketika senyawa di sini disebut dengan sintesis, ya, sintesis Grignard, ya. Nah, jadi sintetis Grignard itu adalah senyawa Grignard, yaitu senyawa Grignard ini adalah alkil magnesium, ya, magnesium halida. Jadi ini halida, ya, halida
Jadi ini adalah kombinasi dari senyawa karbon bereaksi dengan magnesium, bereaksi dengan senyawa halogen ya, X, maka dia akan menghasilkan alkohol ya. Nah, di sini Ibu tuliskan yang pertama, alkanal ya atau aldehid ya. Aldehid yang direaksikan dengan gignat tadi ya. Gignat maka juga akan menghasilkan alkohol ya. Nah, ini Ibu contohkan ya dengan warna yang berbeda. Kita coba. Misalnya di sini kita punya propanal ya, CH3, CH2, CHO ya. Ini adalah propanal direaksikan dengan senyawa gignat ya. Misalnya CH3, R-nya kita ganti ya, MgCl ya. Nah, maka akan menghasilkan alkohol. Jadi di sini ya. Nah, MgCl-nya akan bereaksi dengan O ya. Jadi kita bisa tulis CH3, CH2, CO, MgCl ya. Nah, di sini, nah CH3-nya masuk ke sini. Jadi dia tetap menyerang, gignatnya ini menyerang ke yang C karbonil, C rangkap 2 dengan O. MgCl-nya ke O menyerangnya, CH3-nya ke C-nya ya. Maka di sini CH3. Nah, ya. Plus H2O ya. Nah, jadi produk yang pertama ini kita tuliskan lagi CH3, CH2, CO, MgCl ya. H plus H2O ya. Nah, yang ketika bereaksi dengan air ini ya, karena menghasilkan air maka dia akan membentuk alkohol ya. Jadi H2O ini kan kalau kita cek HOH ya. Nah, HOH. Jadi nah ini hanya ini nanti dia bertukar posisi dengan ini, dia tukar posisinya ya. Jadi kalau kita tuliskan ulang CH3, CH2, CH3 ya. Nah, di sini jadi O, MgCl-nya bertukar posisi dengan H ya, jadi OH ya. Kemudian H ya ditambah, nah ini kan berarti sisanya MgO ya, MgO HCl ya, MgO HCl di sini. Nah, MgO karena kan di sini ada sisanya OH ya, HCl. Jadi OH-nya dari sini ya. Nah, ditambah MgCl tadi ya. Nah, ini kan berarti menghasilkan senyawa alkohol ya. Itu kalau kita beri nama senyawa alkoholnya adalah 2-metil 2 ya. 2-metil ya, 2-metil butanol. 2-metil butanol 1 2 3 4 ya. 2-metil 2 butanol. Nah, itu untuk senyawa alkanal ya. Nah, apakah bisa, karena ini tadi alkanal, maka kita bisa juga mereaksikan alkanon atau senyawa keton dengan gignat tadi ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi untuk yang berikutnya adalah yang B-nya adalah alkanon direaksikan tadi dengan gignat ya. Jadi alkanon misalnya di sini kita punya butanon ya, senyawa butanon ya. CH3 CH3 ya, C rangkap 2 ya, butanon ya, berarti CH2 CH3 ya, ini butanon direaksikan tadi dengan gignat itu C2H5, ini contohnya etil ya, berarti etil MgBr misalnya. Jadi Cl-nya tadi kan bisa juga diganti
Nah, tergantung reaksinya, bisa yang penting X atau halogen ya. Nah, maka ini akan menghasilkan apa ya? Jadi dia MgBr-nya ini akan gabung sama ke O tadi ya. Dia gabung ke O ya. Maka kalau kita tuliskan hasilnya CH3 CO, ini berarti sudah ya. Nah, sedangkan etilnya dia menyerang ke C yang di sini ya, menyerang C. Ini berarti bukan lagi rangkap ya, tapi tunggal. Nah, berarti CO MgBr ya, berarti di sini jadi C2H5 alkilnya misalnya CH2 CH3 ya. Nah, ini kemudian yang ini direaksikan lagi, kita tuliskan ulang ya, CH3 CO MgBr etil C2H5 CH2 CH3 ya, dalam larutan berair direaksikan, maka tadi kan HOH ya kalau air itu ya. Nah, maka H-nya akan ke sini bergabung dengan O-nya ya. MgBr-nya adalah menggantikan si H ya, jadi bertukar tempat. CH3 C2H5 di sini menjadi OH ya. CH2 di sini CH3 ya. CH2 CH3 plus ya. Plus berarti apa nih? Jadi MgOH ya Br. Nah, jadi yang direaksikan alkoholnya adalah ini tergolong alkohol tersier 3 etil ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 3 metil ya, 3 metil 3 pentanol ya. Nah, jadi ini adalah reaksi-reaksi pembuatan senyawa alkohol ya, dengan baik reaksi Gignat ya, sintetis Gignat dengan amina primer, kemudian direduksi atau direaksikan dengan H2, kemudian mereaksikan haloalkana dengan suatu basa kuat ya. Nah, oke, untuk pembuatan senyawa alkohol Ibu rasa penjelasannya ini dulu ya. Nah, untuk berikutnya nanti kita akan bahas mengenai bagaimana menjawab soal-soal terkait dengan senyawa alkohol. Demikian penjelasan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.